Ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang menganggap membaca amin terutama ketika ada yang berdoa di saat khutbah Jumat itu tidak dianjurkan. Yang kedua, bahkan ada yang berpendapat mengamini itu tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, malam ini melanjutkan ngaji kita pada beberapa hari yang lalu tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Malam ini kita akan membahas tentang membaca amin ketika ada orang yang berdoa. Mengapa kita perlu membaca amin ketika ada orang lain yang membaca doa? Dan terutama lagi, mengapa kita membaca amin ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Baik ketika kita menjadi makmum sholat berjamaah, baik di saat sholat itu keras dibaca, maupun di saat sholat itu disembunyikan bacaannya, maupun ketika kita sholat sendirian. Nah, ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang menganggap membaca amin terutama ketika ada yang berdoa di saat khutbah Jumat itu tidak dianjurkan. Yang kedua, bahkan ada yang berpendapat mengamini itu tidak perlu, karena kita belum tentu tahu dan mengerti apa yang dibaca di dalam doa itu. Jadi ada dua pandangan yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, tidak mengamini dan otomatis tidak mengangkat tangan. Tidak mengamini ketika khutbah Jumat. Khutbah yang kedua, saat khotib membaca doa. Yang kedua, yang lebih umum lagi, di bacaan apapun, doa apapun, tidak perlu diamini dengan alasan karena kita belum tentu tahu doa yang dipanjatkan. Nah, saya ingin menjelaskan pandangan-pandangan itu, kemudian sekaligus ingin menjelaskan pandangan kita semua. Yang menganggap tidak perlu mengamini ketika khutbah kedua saat khotib berdoa, itu menggunakan landasan berpikir berdasarkan hadis yang melarang berbicara saat khotib berkhutbah. Ya. Sehingga harus diam. Saat khotib berdoa pun juga harus diam. Nah, memang kalau ada khutbah, ada khotib yang sedang khutbah, lalu kita berbicara, bahkan tidak berbicara, kita mengingatkan saudara kita di samping atau di depan yang sedang berbicara dengan mengucapkan diam, itu Jumat kita menjadi muspro. Muspro itu bahasa Indonesianya muspra. Gak ada artinya. Menjadi muspra. Hanya mengucapkan kata diam. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mengucapkan amin ketika ada orang yang berdoa itu termasuk kategori berbicara? Karena makna amin itu kabulkanlah, istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Doa yang dibaca oleh orang yang berdoa. Kita mengamini.
Kalau dengan alasan tidak boleh berbicara, nah berarti mengamini juga tidak boleh. Tapi kalau mengamini itu apakah termasuk kategori berbicara? Menurut saya tidak termasuk. Tidak mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Karena berbicara itu berarti berkomunikasi. Mengucapkan sesuatu kepada komunikan orang yang kita ajak berbicara. Mengingatkan. Sedangkan amin itu sebuah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sedang membuka komunikasi dengan Allah. Nah, apakah membuka komunikasi dengan Allah dengan mengucapkan amin itu masuk kategori berbicara sehingga tidak boleh mengucapkan sekalipun amin? Saya kira dasar untuk tidak mengucapkan amin dengan dalil tidak boleh berbicara itu berlebihan. Nah, yang kedua, yang melarang tidak menganjurkan mengucapkan amin saat di luar sholat. Karena dengan alasan kita tidak mengerti, belum tentu mengerti apa yang dibaca oleh yang berdoa itu. Kalau alasannya yang dibaca, didoakan, yang dibaca doa itu, atau bacaan doa itu kita nggak ngerti artinya karena pakai bahasa Arab. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat, yang ketika membaca Robbi firli warhamni itu juga nggak ngerti artinya. Yang ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin juga nggak ngerti artinya. Berarti apakah tidak perlu mengamini? Nah, padahal mengamini bacaan Fatihah ketika sholat maupun di luar sholat itu sunnah. Ada perintahnya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ya berarti ikuti apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau semua doa kita harus ngerti supaya kita dibolehkan mengamini, ya berarti belajar bahasa Arab. Jangan melarang mengamininya. Tapi, orang Islam belajarlah bahasa Arab supaya Anda ketika mengamini mengerti apa yang dibaca di dalam doa itu. Ya. Nah, saya ingin kita mendalami malam ini dari beberapa hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari di dalam kitabnya halaman 126, nomor 780. Rasulullah SAW bersabda, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Qala Ibnu Syihab, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika imam mengucapkan amin setelah waladdallin, maka siapa yang juga mengucapkan amin bersamaan dengan itu, malaikat juga mengucapkan amin. Aminnya imam, makmum, malaikat. Kok bersamaan? Maka Kanjeng Nabi bersabda, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Tapi ini dosa kecil. Kalau dosa besar tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bisa. Kalau dosa besar ada aturan mainnya untuk mendapatkan ampunan. Ya, nanti kapan waktu kita akan jelaskan, kita pelajari. Yang kedua, babu fadlit ta'min. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis nomor 781.
idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin wa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sabda Kanjeng Rasul, jika seseorang di antara kamu mengucapkan amin, lalu malaikat yang ada di langit juga mengatakan amin bersamaan waktunya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Ya. Hadis yang ketiga, nomor 782. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qaluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kata Rasulullah, ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat terakhir di dalam surat Al-Fatihah. Kok delalah? Delalah itu bahasa Indonesianya mendelalahnya. Mendelalahnya malaikat saat itu juga amin. Aduh, dapat ampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan sebelum itu. Nah, saya akan lanjutkan dulu dengan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Semangatnya kurang lebih sama seperti yang ada di dalam Sahih Bukhari. Halaman 174, hadis nomor 917. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala ahadukum bis shalah amin wal malaikatu fis sama amin, wa wafaqa ihdahumal ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Jika seseorang di antara kamu saat sedang sholat mengucapkan amin, berarti setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim, ya, kemudian malaikat yang ada di langit juga amin, ketemu keduanya bersamaan, diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis nomor 920. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala al-qari' ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala man khalfahu amin, wa wafaqa qaluhu qaula ahli sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada yang membaca, mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian yang ada di belakangnya makmum mengucapkan amin, saat yang sama penduduk yang ada di langit mengucapkan amin, maka insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa kecil akan diampuni. Nah, begini saudara sekalian, kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kan semangatnya doa agar supaya kita ini dijauhkan dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Kalau sedang di dalam sholat saja, Rasulullah memerintahkan ketika ada yang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan itu artinya mendoakan, kita diminta untuk mengucapkan amin, dan siapa tahu bersamaan dengan aminnya malaikat. Apalagi di luar sholat. Saat sedang sholat saja kita dianjurkan untuk mengucapkan amin. Apalagi di luar sholat. Apalagi cuma sekedar saat khutbah kedua sholat Jumat. Apalagi saat-saat yang lain yang semangatnya adalah memohon agar supaya doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin paham dengan apa yang selama ini kita lakukan. Nah, cuma saya pesan, kalau ada yang berdoa dengan khusyuk, sebaiknya amin kita juga khusyuk. Oh, kita sedang memohon. Yang kedua, jangan ada beberapa orang, saudara-saudara kita, yang ketika mengamini itu kemudian mengucapkan amin ya Allah, amin ya Allah, semuanya.
itu menurut saya kurang tepat. Karena apa? Karena bagi mereka yang mengerti bahasa Arab, kepingin menikmati apa yang dibaca oleh imam yang membaca doa itu, jadi nggak dengar, jadi nggak ngerti apa yang dibaca doa itu, karena kebebreken apa bahasa Indonesia, karena suara tadi itu menggebrek, keberbeken. Saya sering itu ketika ada yang berdoa, saya ingin mengikuti, mengamini, dan mengikuti apa kalimat, kata per kata dari doa yang dibaca, menjadi nggak terdengar, nggak konsentrasi, karena jamaah yang lainnya semuanya membaca doa, mengamininya seperti itu. Malah keras sekali. Nah, saya kira menurut saya itu juga kurang pas. Karena membuat mereka yang mengerti bahasa Arab menjadi tidak khusyuk, tidak bisa mengikuti. Kalau nggak ngerti artinya apa yang dibaca oleh imam, ya sudah, mengamini dengan khusyuk terucapkan, dan juga ada kekuatan dari dalam hati untuk memohon agar dikabulkan oleh Allah SWT. Sambil mengangkat kedua tangan seperti yang kita bahas pada waktu yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.